Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfia Lailatul Hasanah, Alifatul Husna, dan Muhammad Mahmud Solehuddin akan mempresentasikan materi fikih lughah kita selanjutnya, yaitu tentang leksikologi bahasa Arab. Pengertian leksikologi. Leksikologi berasal dari kata leksikon yang berarti kamus. Dalam bahasa Inggris, leksikologi dinamakan leksikologi, yang berarti ilmu atau studi mengenai bentuk, sejarah, dan arti kata-kata. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu ma'ajim. Menurut istilah, leksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makna atau arti kosakata yang telah dimuat dalam kamus. Sedangkan leksikografi ialah studi dan seni menyusun kamus-kamus bahasa dengan menggunakan sistematika tertentu. Antara leksikologi dan leksikografi tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan bagian dari ilmu linguistik. Sejarah leksikologi bahasa Arab. Pada mulanya berawal dari bahasa lisan yang dipakai untuk berkomunikasi dengan sesama, kemudian dikodifikasi menjadi buku dalam bentuk bahasa tulis. Proses pengumpulan dan kodifikasi bahasa bertolak dari kekhawatiran terjadinya kerusakan bahasa karena menyebarnya dialek yang menyimpang atau lahn dalam masyarakat orang Arab. Karena terjadinya lahn yang disebabkan oleh terjadinya percampuran antara orang Arab dan non-Arab, maka bahasa Arab yang dipandang valid atau al-lughah al-shahihah dicari dari orang-orang Badui, khususnya dari kabilah-kabilah yang masyarakatnya masih memelihara insting dan kemurnian pelafalannya. Karena itu, para leksikolog lebih mengarahkan periwayatan bahasa kepada orang Badui. Jadi, pada awalnya proses pemaknaan kosakata dalam bahasa Arab bermula melalui metode pendengaran atau al-sima, yaitu pengambilan riwayat oleh para ahli bahasa dengan cara mendengarkan langsung perkataan orang-orang Badui. Kemudian, metode pendengaran bergeser ke metode analogi atau qiyas, yaitu pemaknaan kata dengan menggunakan teori-teori tertentu yang dibuat oleh para ahli bahasa. Yang kedua, tradisi nomadisme dan perang. Di dalam Jazirah Arab, penduduknya tidak pernah menetap. Perpindahan dari tanah pertanian ke padang rumput dan dari padang rumput ke tanah pertanian terus terjadi dan menjadi ciri setiap fase sejarah Jazirah. Selain tradisi nomadisme, penduduk Jazirah Arab kerap kali berperang antar suku dan golongan. Tradisi nomadisme dan perang menjadi sebab utama bangsa Arab untuk kurang memperhatikan tradisi baca tulis di kalangan mereka. Yang ketiga, lebih senang dengan bahasa lisan. Tak dapat dipungkiri
jika bangsa Arab sangat fanatik dengan bahasa lisan. Mereka lebih mengagungkan tradisi muhaddasah, kitabah, dan syair. Barangkali secara geografis, wilayah gurun yang sepi dan kebiasaan migrasi juga berperan menciptakan tradisi sastra di kalangan mereka. Ketiga faktor di atas mengakibatkan bangsa Arab sangat tertinggal dengan bangsa lain dalam hal kodifikasi bahasa atau penyusunan kamus-kamus berbahasa Arab. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong penyusunan kamus Arab. Faktor-faktor yang mendorong bangsa Arab untuk mengkodifikasi bahasa mereka dan menyusun kamus-kamus berbahasa Arab antara lain: 1. Kebutuhan bangsa Arab untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Keinginan mereka untuk menjaga eksistensi bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Yang ketiga, banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang gharaib atau kata-kata asing. Yang keempat, munculnya ilmu-ilmu metodologis pertama dalam Islam. Tahapan kodifikasi bahasa Arab. Ada 3 tahap kodifikasi bahasa Arab hingga lahir kamus-kamus bahasa Arab. Antara lain, yang pertama, tahap kodifikasi non-sistemik. Pada tahap ini, seorang ahli bahasa biasanya melakukan perjalanan menuju ke desa-desa. Lalu, ia mulai mencari data dengan cara mendengar secara langsung perkataan warga Badui yang kemudian ia catat di lembaran-lembaran tanpa menggunakan sistematika penulisan kamus. Intinya, mereka mengumpulkan data melalui istimak. Yang kedua, tahap kodifikasi tematik. Pada tahap kedua ini, para ulama yang telah mengumpulkan data mulai berpikir untuk menggunakan teknik penulisan secara tematis. Data yang terkumpul mereka klasifikasikan menjadi buku atau kamus tematik. Yang ketiga, tahap kodifikasi sistematik. Pada tahap ketiga, penyusunan kamus mulai menggunakan sistematika penulisan yang lebih baik dan memudahkan para pemakai kamus dalam mencari makna kata yang ingin diketahui. Kamus bahasa Arab pertama yang menggunakan sistematika tertentu adalah Kamus Al-Ain, karya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Basrah. Sistematika penyusunan mu'jam. Secara garis besar, ada 2 model penyusunan mu'jam Arabiah yang digunakan para leksikolog, yaitu sistem makna dan sistem lafal. Sistem makna. Sistem makna adalah model penyusunan kosakata di dalam kamus yang digunakan seorang leksikolog dengan cara menata kata kamus secara berurutan berdasarkan makna atau kelompok kosakata yang maknanya sebidang. Dengan kata lain, pengelompokan entry pada kamus-kamus ma'ani lebih mengedepankan aspek makna yang terkait dengan topik atau tema yang telah ditetapkan oleh leksikolog. Dengan sistematika ini, maka kamus ma'ani lebih tepat disebut dengan kamus tematik. Yang kedua yaitu sistem lafal. Sistem lafal adalah kamus yang kata-kata di dalamnya tersusun secara berurutan berdasarkan urutan lafal dari kosakata yang terhimpun, bukan melihat pada makna kata. Pencarian makna kata dengan cara melihat lafal menjadi trademark kamus-kamus bahasa Arab. Bahkan, kamus-kamus tematik hanya dipandang sebagai kitab-kitab yang membahas tafsir makna sebagaimana kitab-kitab tafsir Al-Quran dan bukan lagi sebagai kamus bahasa. Tokoh-tokoh leksikologi Arab. Yang pertama, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Khalil adalah seseorang yang dikaruniai dengan kecerdasan otak dan daya kreativitas yang tinggi oleh Allah. Ia adalah pecinta ilmu yang sejati. Terbukti, ia gemar berkelana dari satu desa ke desa yang lain, yang jaraknya berjauhan hanya untuk mengambil periwayatan lain dari penduduk desa demi memahami satu makna kata. Khalil rela bergaul dengan penduduk Arab Badui di pedalaman untuk memahami makna bahasa. Hidupnya habis demi perkembangan ilmu bahasa dan sastra Arab. Melalui karyanya berjudul Mu'jam al-Ain, Khalil dikenal sebagai peletak dasar-dasar leksikologi, sehingga tak berlebihan jika Khalil disebut sebagai bapak leksikologi Arab. Tokoh yang kedua yaitu Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr adalah ulama yang paling memahami dialek dan bahasa bangsa Arab. Bahkan ia dikenal sebagai ulama yang paling paham tentang kalimat-kalimat asing. Sejak masa remaja, ia gemar belajar bahasa Arab bersama kawan-kawannya di seluruh pelosok desa dan bergaul dengan orang-orang Badui di pedalaman untuk memahami dialek dan bahasa Arab yang mereka ucapkan. Yang ketiga, Ibnu Jinni. Nama lengkap Ibnu Jinni adalah Abul Fath Utsman bin Jinni al-Mushili. Ia adalah ulama terkenal di bidang ilmu nahwu dan sastra. Masa kecilnya dihabiskan di kota Mosul, Irak. Konon, ayahnya bekerja sebagai pembantu setia seorang hakim di Mosul bernama Sulaiman bin Fahad al-Azdi. Sekalipun demikian, status sosial itu tidak menyurutkan Ibnu Jinni menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak lainnya. Karya ilmiah yang berhasil ditulis oleh Ibnu Jinni mencapai 67 buku. Namun bukunya yang paling populer hingga kini adalah Al-Khosais, sebuah buku yang isinya komprehensif meliputi dasar-dasar ilmu nahwu, kaidah usul fikih, nahwu, dan analisis leksikologis terhadap makna-makna kosakata bahasa Arab. Buku yang terdiri dari 162 bab ini pernah ia hadiahkan kepada Sultan Bahauddin Al-Buhawi, tepatnya setelah guru Ibnu Jinni meninggal dunia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.